Nah, peran statistik dalam data science itu sebetulnya inti. Jadi statistik itu adalah inti dari pipeline analitik data science. Beberapa peran utamanya, ya, yang pertama adalah menyusun dan membersihkan data atau data wrangling. Kedua, menyusun visualisasi eksploratif atau EDA. Tiga, menentukan fitur penting untuk model machine learning. Keempat, melakukan evaluasi model dalam metrik statistik. Dalam industri teknologi, statistik sangat penting untuk validasi eksperimen dan mengurangi resiko keputusan berbasis intuisi. Jadi kita bergeser kepada peran data. Statistik digunakan untuk mengukur performa model, mengevaluasi hipotesis, dan menjamin replikasi hasil analisis. Contoh penerapan lain, ya, peran statistik dalam data science itu adalah perusahaan-perusahaan, misalnya Gojek. Ya. Di Indonesia, perusahaan seperti Gojek menggunakan statistik untuk menilai apakah fitur promo di layanan GoFood benar-benar membuat orang lebih sering pesan makanan. Mereka membandingkan jumlah pesanan sebelum dan sesudah promo. Kalau hasil analisis menunjukkan peningkatan yang cukup besar dan bukan karena kebetulan, misalnya dengan p-value lebih kecil dari 0,05, maka fitur tersebut dianggap berhasil dan bisa dilanjutkan ke area lain. Jadi dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Kalau ternyata tidak terjadi kebetulan, tapi karena benar-benar ada fitur, peran fitur itu dalam meningkatkan pesanan, maka fitur itu bisa diterapkan di promo-promo lainnya. Ini membantu Gojek mengambil keputusan berdasarkan data nyata, bukan hanya feeling atau tebakan atau dengan kata lain intuisi. Kali lagi ya, bergeser dari intuisi ke berbasis data. Probabilitas memungkinkan prediksi dan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Peran pentingnya meliputi 4 hal. Yang pertama, membangun fondasi model prediktif seperti Bayesian inference. Kedua, menyusun distribusi data, misalnya distribusi normal, binomial, atau Poisson. Ketiga, memproduksi kemungkinan kejadian langka, misalnya dalam rangka fraud detection atau mendeteksi terjadinya kecurangan. Keempat, membantu dalam sistem rekomendasi dan analisis perilaku pengguna. Seperti tadi tuh, kira-kira orang akan beli atau tidak. Dalam industri teknologi, probabilitas juga diterapkan dalam manajemen inventaris, analisis churn atau kehilangan pengguna, kemudian rekomendasi sistem secara real time. Pendekatan ini membantu perusahaan teknologi membuat keputusan dengan lebih cepat. Kenapa? Karena memang menggunakan engine yang lebih cepat, akurat karena berdasarkan data perilaku yang di masa lalu. Gitu ya. Artinya apa? Kalau situasinya dinamis dan data berubah-ubah, model ini bisa tetap membantu mengambil keputusan. Contohnya saat ini kita gunakan adalah Tokopedia. Jadi Tokopedia itu menggunakan probabilitas untuk menampilkan produk paling mungkin disukai oleh setiap pengguna. Sistem mereka melihat riwayat pencarian dan pembelian, lalu menghitung kemungkinan besar seseorang tertarik pada produk tertentu. Contohnya, kalau pengguna sering beli perlengkapan bayi, maka sistem akan merekomendasikan produk serupa seperti popok atau mainan bayi. Rekomendasi ini ditentukan berdasarkan peluang yang dihitung dari data pengguna lain dengan kebiasaan sempurna. Kalau di saya sendiri, karena saya sering lihat alat-alat pertukangan, gitu ya, maka di dalam akun media sosial saya kemudian sering ditampilkan tuh bor listrik, ya, mesin gergaji, dan hal-hal yang berkaitan dengan alat-alat pertukangan. Kenapa? Karena yang biasa lihat alat pertukangan juga mungkin terlihat dan mungkin tertarik dengan alat-alat yang lebih canggih atau lebih mudah digunakan. Cara ini, ya, jadi membuat rekomendasi tersebut membuat pengguna lebih cepat menemukan produk yang sesuai, dan penjual juga lebih mudah menjangkau pembeli yang tepat.